Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 104.9 Mitra FM All Day All Hits. Kita memasuki segmen Beranda Islami di sore hari ini ya Mitra Lovers. Dan untuk sore hari ini seperti biasa dengan narasumber kami yaitu Pak Ustadz nih, Bapak Dr. Muskinul Fuad MAG, dan dengan tema spiritual refreshing. Nah ini kalau saya ingat baca kata refreshing, yang saya ingat tuh liburan nih Pak Ustadz. Nah mungkin dengan tema ini di sore hari ini mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan lagi untuk sebagai awal pengantar di sore hari ini ya Pak Ustadz, spiritual refreshing dalam pandangan Islam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mbak Momo, mitra sekalian, ya saya sengaja meminjam istilah yang barangkali lebih akrab dalam telinga kita, khususnya pengguna teknologi. Jadi kalau kita kadang-kadang membuka web misalnya atau membuka aplikasi, suka bahasa kita Mbak sering nggak bisa misalnya. Up and down kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Nah itu biasanya di refresh dulu kayak gitu. Di refresh. Nah itu sebenarnya lebih ke sana. Ya memang betul tadi kalau kita mendengar kata mungkin lebih gampangnya refreshing ya, tapi kalau pengucapannya biasa kita sebut dengan refreshing. Nah kita memang dalam hidup ini bisa mengambil istilah dari refresh atau refreshing ini untuk memotivasi diri kita bahwa dalam menjalani kehidupan ini kadang-kadang memang kita perlu menyegarkan kembali. Jadi kata refreshing itu artinya menyegarkan kembali. Mungkin kalau kita jalan-jalan yang di refresh itu lebih ke apanya Mbak? Pikiran. Ya pikiran, perasaan gitu ya. Kalau kita misalnya ngopi, ini lagunya ngopi-ngopi. Nah itu ngopi juga ada nuansa refreshing. Iya betul sekali. Kayaknya kalau belum ngopi itu bagi yang biasa ngopi seperti saya itu, waduh, mau ngapa-ngapain itu kayaknya belum ada tenaganya, belum ada moodnya. Betul sekali. Nah itulah pentingnya refreshing dalam kehidupan. Jadi kita perlu segarkan kembali diri kita. Nah diri kita itu apa sebenarnya? Unsurnya apa saja? Ya secara fisik ya kita refreshing, misalnya ketika kita mandi itu kan ada refreshing ya. Karena ketika mandi itu jadi seger. Ketika kita misalnya gerak-gerak, jalan-jalan itu juga ada nuansa refreshing, menyegarkan tubuh. Nah tentu saja sesuai tema tadi kita ingin mengaitkan kata refreshing ini dengan dimensi spiritual, maka disebut dengan spiritual refreshing atau refreshing spiritual. Mungkin ada yang menerjemahkan itu disebutnya tazkiyatun nafas, pembersihan diri. Tetapi saya lebih cenderung untuk tadi menyegarkan kembali. Nah karena kata-katanya spiritual berarti yang kita segarkan apanya Mbak? Imannya, hatinya atau jiwa kita biar tetap tenang dalam menjalani kehidupan, seimbang dan tetap dekat dengan Allah. Itulah yang dimaksud dengan spiritual refreshing. Ya tentu saja kita bukan mengabaikan hal yang sifatnya fisik. Yang sifatnya emosi, tidak, perasaan, tidak. Tapi tentu saja jangan lupa selain refreshing dalam pengertian jalan-jalan, olahraga, ngopi, duduk-duduk, apalagi Mbak kongko-kongko, mandi. Tentu saja yang lebih di atas segalanya itu adalah kita perlu secara berkala melakukan refreshing spiritual atau spiritual refreshing. Ya tentu saja dimensinya banyak ya, tetapi kalau kita mengambil salah satu landasan dalam Al-Quran itu kita bisa baca surat Ar-Ra'd ayat 28. Di sana disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikir atau mengingat kepada Allah,
maka hati-hati, dalam pengertian hati kita manusia ini bisa menjadi tenang karena di-refresh dengan mengingat Allah. Itu contohnya. Kemudian kenapa kok kita perlu refreshing, penyegaran kembali, maintenance bahasa kita yang sering diplesetkan mantenan, maintenance itu kan ya. Kita punya HP, punya laptop, punya apa itu kadang perlu punya mobil apalagi, ya itu perlu dicek, perlu diservis secara berkala. Begitu juga hati kita manusia. Jadi kalau kita punya motor, punya mobil juga perlu ganti oli, perlu tune up, macam-macam. Apalagi kita manusia, kita punya dimensi yang mendalam dan itu tidak kalah kotornya dibanding fisik kita. Kalau kita seharian nggak mandi, mungkin kita kemudian badannya kan jadi nggak seger, layu, kuyu. Kemudian apalagi ya pokoknya ngerasanya kayak ada dakinya. Nah, kemudian kita mandi. Nah, begitu juga spiritualitas kita, hati kita, jiwa kita, pikiran kita itu juga perlu di-refresh. Nah, itu semua tentu saja salah satu yang membungkusnya adalah iman. Dimensi iman ini harus senantiasa di-refreshing terus-menerus. Karena kata Nabi, al-iman yazid wa yanqus, dalam sebuah hadis. Sesungguhnya iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Kadang pasang, kadang surut. Nah, supaya senantiasa pasang, kita harus melakukan refreshing secara berkala. Ada yang mungkin setiap sholat, ya kan? Misalnya sekarang tadi asar nih, kita sholat tuh refreshing sebenarnya, tapi lebih tadi dimensi ruhani kita, ritual kita. Meskipun ada dimensi fisiknya, sebagaimana pernah kita bahas dalam terapi sholat. Nah, itu ada nuansa refreshingnya sebenarnya. Kemudian yang berikutnya, bahwa hakikat manusia itu bukan jasadnya. Meskipun jasad itu penting, ya, tapi itu bukan yang terpenting. Ada aspek yang lebih mendalam yang itu membedakan dibanding antara kita sebagai manusia dengan hewan dan tumbuhan. Apa itu? Yaitu kita punya akal, kita punya rohani, kita punya hati nurani dan sebagainya. Nah, itu harus seimbang. Ya, fisik tentu saja tetap, tapi jangan lupakan hal yang lebih mendalam, hal yang lebih penting dari fisik, yaitu psikis atau dimensi jiwa atau dimensi hati atau rohani. Itulah yang dimaksud dengan refreshing spiritual. Jadi jangan kita sibuk mengurusi fisik kita lupa ngurusi hal yang lebih penting, yaitu rohani kita. Jangan cuma ngurusi jasmani, tapi juga rohani. Nah, itulah yang dimaksud atau cakupan yang kita masukkan ke dalam tema kita, yaitu refreshing spiritual atau spiritual refreshing ini. Tujuannya apa? Ya, supaya hati kita, pikiran kita itu lebih tenang, lebih sadar. Kalaupun bersalah ya tetap segera menyadari. Jangan kemudian asumsinya kalau orang spiritualnya bagus itu terus seperti malaikat. Nggak ada salah. Ya mungkin kita kadang bisa berbuat salah. Tapi kalau hati nurani kita terjaga, spiritual kita terjaga, itu biasanya tidak terlalu fatal dan tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama mencengnya. Segera lurus kembali, sadar kembali. Itulah pentingnya refreshing. Kemudian tadi karena berangkat dari hadis iman itu kadang kuat, kadang lemah, ya kita perlu refreshing spiritual kita, iman kita, ketika iman kita melemah. Ya. Nah, agar selalu kuat, ya itu perlu di-refresh terus-menerus. Terus dengan refreshing itu kita jadi tidak gampang stres dan tidak gampang bosan atau jenuh dalam menjalani hidup kita. Ya, jujur saja kadang-kadang hidup saya begini-begini aja ya. Iya kan? Kita kayak kehilangan orientasi. Kita mau kemana sih? Apalagi sih? Kita kayak kok gabut ya? Nah, biar nggak gabut. Ya mungkin selain ada yang karaoke, nonton apa gitu ya. Tapi ya jangan lupakan yang spiritual. Karena bagaimanapun
Kita hidup ini menjadi semangat kalau punya tujuan, punya nilai, punya sesuatu yang kita capai. Nah, kembalikan orientasi hidup kita kepada Allah. Jaga kesehatan mental kita, spiritual kita dengan cara ya mengembangkan pola pikir yang positif dalam menjalani kehidupan, husnudzon. Nah, itu kayak gitu tuh sebenarnya dalam rangka menjaga performa spiritual kita. Sekali lagi, kita punya berbagai alat, punya berbagai fasilitas. Itu pun butuh refreshing, butuh refresh, butuh penyegaran. Apalagi kita manusia, tentu saja lebih membutuhkan refreshing tadi. Tapi jangan lupa, bukan refreshing fisik saja, refreshing emosi saja, tapi juga yang lebih mendalam dari itu. Terkait dengan pikiran kita, terkait dengan hati kita, itu juga perlu di-refresh. Nah, bagaimana bentuk-bentuknya, Mbak? Nah, nanti kita sambung kembali. Demikian, Mbak, pengantar dari saya. Oke, Mitra Lovers, untuk kalian yang ingin bergabung dengan tema kita di sore hari ini, silahkan ditunggu atensinya di 0813 26151049 atau di line telepon kami 621 621. Tetap bersama kami dalam segmen Beranda Islami. Baik Mitra Lovers, kita kembali lagi dalam segmen Beranda Islami di sore hari ini ya Mitra Lovers. Ini banyak sebenarnya Pak Ustadz yang bilang ya, di awal tahun ini, aduh saya awal tahun Januarinya dimulainya bulan Februari aja deh, Januarinya buat trial aja gitu. Nah mungkin ini maksudnya apa itu? Jadi Januarinya nggak kehitung deh, soalnya belum di awal tahun udah banyak masalah, kayaknya trial dulu di Januari. Awal tahun saya mulainya dari Februari aja hitungnya. Banyak yang bilang kayak gitu. Nah jadi kayaknya emang berita semakin kesini tuh banyak sekali berita yang bikin hati tuh jadi ketar-ketir Pak Ustadz. Dan mungkin misalnya ya berita-berita jadi kayak berita yang luar biasa ya Pak Ustadz ya. Kayak tiap hari itu ada aja kayak berita, entah dari itu dari bidang politik, terus juga dari bidang yang lainnya gitu loh, yang bikin kayak ibaratnya ngucap terus ya. Jadi semakin mendekatkan diri nih sebenarnya, soalnya banyak ngucapnya, banyak berzikir ya, astagfirullah gitu. Nah mungkin ini bisa jadi tolok ukur juga gimana kita harus semakin mengenal dengan spiritual refreshing ini, apakah ada kaitannya nih Pak Ustadz? Iya, bisa jadi. Nah, inilah yang akan kita lanjutkan, yaitu bagaimana bentuk-bentuk spiritual refreshing ini. Ya tentu saja yang pertama, karena kita sebagai seorang muslim ya, kita harus secara rutin melakukan ibadah ritual. Misalnya, yaitu dengan sholat. Nah, sholat itu adalah refreshing spiritual yang utama dalam agama kita. Ya tentu saja yang semakin khusyuk sholatnya, tepat waktu ya. Kalau bisa di awal waktu ya. Itu jadi pertama itu sholat, itu refreshing loh itu sebenarnya, karena dengan sholat itu, apalagi sebagaimana pernah kita kaji dalam tema sebelumnya, sebelum sholat kita wudhu dulu ya kan, itu refreshing juga sebenarnya, agak mirip kan dengan mandi itu kan ya, meskipun ada mandi besar ya, tapi konteksnya kalau sholat itu kan wudhu, tidak harus kalau mau sholat mandi kan tidak ya. Itulah refreshing yang pertama dan utama. Kemudian yang kedua dengan banyak zikir tadi, Mbak Momo sudah mencontohkan, mengucapkan istighfar, wirid secara berkala habis sholat atau di sela-sela, mungkin di sela-sela aktivitas. Mungkin pas di mobil atau di mana gitu, daripada ngelangut, daripada gabut ya. Selain, nah kalau buka medsos ya bikin kayak gitu tadi. Banyak istighfarnya. Nah barangkali alihkan. Ya tentu kita tidak mungkin terhindar dari medsos ya. Manfaatkan seperlunya. Ya medsosnya kan bisa juga untuk zikir juga kan. Mungkin ada zikir yang di-share oleh temen. Nah kita baca misalnya. Dengan baca Quran itu juga refreshing. Jangan lupa. Nah yang berikutnya, nah sebentar lagi Mbak, 1 bulan lagi Quran ya. Kita masuk ibadah Ramadan. Nah di situ puasa itu adalah refreshing spiritual yang luar biasa. Karena dalam puasa itu kita dilatih untuk melakukan pengendalian diri, meningkatkan keimanan, mendekatkan diri kepada Allah, menjaga kesadaran, keikhlasan, mengurangi stres, kemudian membentuk karakter sabar, empati dan seterusnya.
Intinya untuk mencapai ketakwaan. Itu refreshing yang luar biasa tapi tahunan. Iya Pak Ustadz. Ya tentu kalau kita bisa puasa sunnah itu berarti lebih dari sekedar tahunan. Tapi minimal ya puasa Ramadan itu kan kayak refreshing bareng-bareng tapi tahunan selama 1 bulan. Itu kan luar biasa sebenarnya. Kalau yang harian itu ada sholat. Nah, sholat 5 waktu. Ada juga mungkin zikir di sepanjang waktu misalnya. Ya itu juga termasuk refreshing. Jadi kita itu refresh hampir mungkin beberapa saat sekali, Mbak. Ada yang mungkin sejam sekali dan seterusnya. Itu luar biasa sebenarnya. Itu namanya ibadah ritual yang mungkin lebih dimensinya. Kalau zikir ada ucapan, ya kan? Iya. Kalau sholat itu gerakannya juga ada, bacaannya ada, tilawah itu lebih ke bacaan, kemudian puasa itu lebih ke ya perenungan, tapi juga dengan melaparkan diri itu refreshing. Karena dengan puasa itu nanti kita akan ya karena lapar ya, tentu kita sedang mengendalikan diri kita. Toh kita bisa kan mengendalikan fisik kita, yaitu makan dan minum kita. Itu terapi yang atau mengandung tadi kata penyegaran kembali diri kita melalui ibadah-ibadah tadi. Kemudian yang kedua, mungkin lebih dalam lagi Mbak, kita bisa melakukan refreshing secara spiritual tapi lebih ke hati kita Mbak. Ya, misalnya dengan muhasabah, introspeksi diri, itu juga termasuk refreshing. Banyak bertaubat, istighfar, itu nanti pas bulan puasa juga kita akan kaya itu dengan aspek-aspek seperti itu. Kemudian selalu bersyukur kepada Allah atas apa yang sudah kita capai. Kemudian kalau dapat kesulitan itu kita sabar, itu juga terapi atau refreshing yang menurut saya luar biasa. Ikhlas, tawakal dan seterusnya. Nah, tadi yang disampaikan Mbak Momo, barangkali ya kita perlu menjaga jarak ya dengan berita-berita yang kadang-kadang mungkin pating sliver kalau kita memang gampang terpengaruh ya. Kalau saya pribadi Mbak, saya setiap hari ini menyimak terkait dengan konten-konten politik apa yang terjadi gitu ya. Dan itu tidak kemudian langsung ngaruh ke pikiran, enggak, karena itu kayak menjadi kebutuhan untuk tahu apa sih yang sedang terjadi. Selama kita kuat ya pikirannya tidak terpengaruh, tetap objektif, tidak bahasa kita tidak stresnya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau tipikal kita itu kayak gampang terpengaruh dengan berita-berita itu ya sebaiknya ditiadakan, alihkan ke yang lain yang lebih ya mungkin yang lebih bermanfaat dan tidak ngefek secara negatif kepada diri kita. Kemudian juga jangan lupa Mbak, kita meskipun spiritual juga bisa kita refreshing ya diri kita itu dengan ibadah sosial. Misalnya dengan silaturahim dengan teman. Ada teman sakit misalnya, coba kalau kita berkunjung ke teman yang sakit rasanya gimana Mbak? Seneng. Iya, maksudnya selain seneng maksudnya. Kayak ada rasa apa gitu, secara spiritual tuh. Kayak apa ya, gimana bisa menyenangkan dia gitu loh. Iya, terus apa lega lagi? juga gitu. Ada rasa lega kan? Iya. Daripada kita kepengen tapi nggak dilaksanakan, ya kan? Jadi kayak nyesel nanti kalau misalnya dilaksanakan. Nah, apalagi kemudian mohon maaf ya kalau teman kita itu mungkin dalam kondisi yang agak kritis atau kronis ya. Nah itu kadang-kadang kalau kita tidak segera itu kayak ada yang ganjel kan? Iya betul. Sampai kemudian nggak menangi, kira-kira kemudian teman kita dipanggil itu kan jadi menyesal. Iya. Itu contoh. Kemudian juga banyak berbagi, sedekah, itu juga spiritual juga Mbak. Karena kita kayak dilatih untuk saya diberi rezeki oleh Allah, saya bagi ke teman lah misalnya begitu, ke orang lain. Itu juga menurut saya penting. Kemudian menolong sesama, ya itu artinya jangan dianggap bahwa terapi spiritual itu hanya ngurusi hubungan kita dengan Allah saja, enggak. Mengasah kepedulian itu juga termasuk terapi spiritual, ya kan? Ya misalnya bisa juga dakwah yang ringan, kita ngajak orang lain, kita memberi pesan, ya tentu saja yang kira-kira diterima oleh
Dan kita mampu, Mbak, ya dakwah tapi yang ringan. Iya. Pesan-pesan yang sederhana tapi kemudian kita sampaikan ke lingkungan kita, apalagi kepada mungkin orang-orang yang ya perlu kita sapa barangkali ya. Bisa ke keluarga, anak dan seterusnya. Itu juga termasuk refreshing spiritual. Atau mungkin yang lebih bahasa kita yang reflektif. Tadi sudah ya ada muhasabah, tapi mungkin bentuk-bentuknya sekarang ada tadabbur alam. Ini biasanya untuk anak-anak dan remaja ya. Oh, oke. Nah, itu juga refreshing ya. Kemudian tafakur ya tentang kehidupan kita. Ya biasanya kalau tafakur ini dijumpai ketika kita misalnya di masjid lama nunggu gitu ya, atau ketika itikaf atau apa gitu. Atau ketika menyendiri, itu juga kadang menyendiri itu penting. Yang bahasa kita me time itu. Oke, me time. Tapi jangan diartikan me time itu kemudian kita main gadget sendirian, ya kan jadi nggak me time. Iya. Apalagi ngobrol ya jangan me time ya. Ya artinya me time itu ya artinya punya aktivitas pribadi yang barangkali tidak ada orang lain yang itu kayak menjadi ya bahasa kayak memberikan kesempatan kita untuk berpikir lah gitu. Bukan ngalamun loh. Merenung mungkin. Iya, merenung. Atau mungkin yang journaling. Oh ya, bikin jurnal. Ya, boleh jadi, nggak apa-apa. Kayak nulis, kayak itu juga bisa. Atau kalau bagi yang remaja mungkin ya lebih gaul ya. Ya, misalnya pengajian tapi yang santai. Kita juga perlu pengajian, Mbak. Ya, kita perlu pengajian, kita mendengar. Tausiah itu juga refreshing spiritual. Atau mungkin ada diskusinya tapi ringan, tidak terlalu menggurui, ya tidak yang berat-berat gitu. Misalnya seperti itu. Atau kajian tematik, ya pengajian ya tadi ya, kajian tematik. Kalau dunia remaja ya mungkin seputar cinta, masa depan, tentang hijrah, barangkali kayak gitu-gitulah. Ya. Atau mungkin zikir bareng. Kalau zikir tadi mungkin lebih sendiri, tapi zikir bareng boleh, nggak apa-apa. Memang ada yang mengatakan zikir sendiri-sendiri nggak usah bareng-bareng. Nah. Nggak apa-apa, zikir bersama itu dibolehkan ya, bareng-bareng membaca Quran misalnya, atau ada yang pakai yasin atau tahlil, silakan nggak apa-apa. Nah, wirid bareng itu boleh, baik misalnya di luar sholat, maksudnya di dalam masjid atau di luar masjid, atau setelah sholat misalnya. Biasanya ada yang seperti itu. Dan jangan lupa yang lebih penting lagi, yang tadi disampaikan Mbak Momo, kita mungkin perlu menjaga jarak dengan gadget. Bahasa kita detoksifikasi, tapi dengan cara menjaga jarak. Tidak terlalu teradiksi dengan gadget. Itu barangkali juga penting di hari ini ya untuk kita, atau bahasa sekarang namanya puasa digital. Ya mungkin tidak harus sehari 2 hari, ya mungkin berjam-jam cukup, 1-2 jam cukup. Kita nggak lihat HP misalnya. Meskipun habis itu banyak yang komplain. Apalagi kalau kita bisnismen ya sosialita. ya bagi saya sih kalau sekedar untuk komunikasi nggak masalah. Cuma kadang-kadang kan gadget kita ini jadi kemana-mana gitu ya. Kita cenderung melanglang pikirannya itu kayak kemana-mana, dan scroll hal-hal yang tadi yang disampaikan Momo tadi, konten-konten yang kadang mengganggu pikiran kita, itu juga perlu dibatasi. Begitu Mbak, nanti kita lanjutkan kembali. Baik Mitra Lovers, untuk yang ingin bertanya ya, masih ada kesempatan hingga pukul 5:30 sore nanti di 0813-2615-1049 atau di line telepon 621-621. Tetap bersama kami di segmen Beranda Islami. Kita kembali lagi di 104.9 Mitra FM All Day All Hits, masih dalam segmen Beranda Islami. Nah Pak Ustadz, saya ingin tanya juga nih, kalau kita ngomongin soal spiritual refreshing ini ya, nah sebenarnya apa sih Pak Ustadz tanda-tanda hati kita ketika kita tuh benar-benar butuh spiritual refreshing? Tanda-tanda hati ketika udah benar-benar lelah banget itu gimana Pak Ustadz? Ya, mungkin ketika kita tidak terlalu tenang. Kadang-kadang kita hidup ini kan hatinya kayak gelisah. Iya gelisah, itu berarti butuh refreshing. Mungkin lagi emosi tinggi, marah misalnya. Ya kan?
atau sedang tidak merasa merasa hidupnya itu sedang merasa kosong, merasa tidak bermakna, tidak bersemangat, ya barangkali kan? Iya. Nah itu kita butuh refreshing. Ya sebenarnya sih, lah kan saya sholat tiap hari. Nah kenapa kadang-kadang nggak ngefek? Ya karena itu kadang-kadang sholatnya mungkin lebih ke kayak otomatis gitu, tidak dijiwai. Kayak rutinitas. Iya, gitu. jadi tidak punya efek refresh. Oh, baik. Sudah sholat kok hatinya tetap gelisah, ya kan? Pikirannya negatif terus, misalnya begitu. Nah, kira-kira begitu. Atau mungkin ya perilaku kita mungkin sedang mengalami, ya mungkin sedang tidak baik. Kita melakukan perbuatan dosa, kita melakukan sesuatu yang terlarang. Ya itu kan harus segera di-refresh dengan cara bertaubat. Atau hubungan kita dengan Allah lagi jauh, kurang semangat ibadahnya, tinggalkan sholat misalnya, ya itu butuh. Nah, kira-kira begitu. Atau kita sedang tidak baik, hubungannya sedang tidak baik-baik saja dengan teman, keluarga, ya kan, tetangga misalnya, ada konflik. Itu barangkali secara spiritual juga perlu, jangan cuma komunikasinya saja, tapi spiritualnya ya lebih ke mengkondisikan hati untuk bisa misalnya menjalin hubungan baik, misalnya seperti itu. Dan juga ada hambatannya, Mbak. Jadi kita ini kadang-kadang untuk melakukan refreshing spiritual itu ada kadang-kadang tantangannya. Misalnya kadang-kadang diri kita itu terlalu sibuk dengan urusan dunia. Ya. Artinya pokoknya isinya itu ya urusan terkait dengan keduniaan, sampai melupakan ibadah dan seterusnya. Kita nggak mikir akhirat. Yang ada dalam pikiran itu hanya duit, saya begitu. Kerja gitu ya. Misalnya. Itu hambatannya, karena kita kadang-kadang punya tantangan di situ. Atau kecanduan gadget itu juga ya itu tadi, media sosial yang terlalu over ya penggunaannya itu juga bisa menghambat. Ya. Karena kadang-kadang dengan konten yang ada kita jadi terpengaruh sesuatu yang jelek barangkali, ya kan? Tapi ketika kita menyaksikan kejadian itu ya, kalau kita spiritualnya udah bagus, itu kita bisa mengambil hikmah dari kejadian itu. Oh iya, apa hikmahnya, apa pelajarannya? Ya penting kita tahu bahwa ada kejadian apa sih, apa maknanya sih, kayak gitu. Kan kita biasanya ya sekarang mungkin jarang lah anak-anak muda sekarang juga yang dengerin televisi, radio secara langsung. Mungkin lewat internet kadang-kadang kan. Iya, nah itu barangkali ya positif saja kalau kita kemudian secara rutin menyimak berita dan seterusnya. Atau kita punya teman, lingkungan atau circle yang negatif. Nah, itu juga menghambat tuh. Ya, makanya pilihlah lingkungan yang kondusif, positif, supaya kita secara spiritual itu ya tidak terlalu kehilangan, entah itu sholat, jamaah dan sebagainya. Itu penting terkait dengan lingkungan. Atau kadang-kadang kita ibadah tapi tanpa makna. Nah kita kayak ibadah kayak tadi contohnya kan, karena ibadah kita itu kayak sudah otomatis apal, ya, sehingga tidak ada efeknya. Nah itu juga menjadi hambatan itu. Atau kita kurang ngaji, nggak punya guru spiritual barangkali. Semuanya dari HP. Nah barangkali kita tetap perlu pendamping ustadz yang benar-benar membimbing kita. Bagi yang ya ngerasa mungkin masih awam ya perlu memang ya. Mungkin tidak cukup buku, tidak cukup tulisan ya barangkali sih secara tidak langsung kita mendengarkan tausiah yang spesifik, yang berkala, tematik dari ustadz tertentu ya nggak apa-apa kalau mungkin tidak punya tidak secara langsung kita berguru. Ya, tapi bisa lewat media sosial sekarang. Jadi medsos kita itu ya jangan cuma isinya scroll-scroll terkait dengan berita apa, tapi juga perlu yang sifatnya spiritual. Nah, itu juga bagus itu. Jadi memanfaatkan HP atau gadget kita untuk hal-hal yang sifatnya spiritual. Itu juga membantu. Nah, begitu, Mbak.
Oke. Pak Ustadz ada pertanyaan. Baik, silakan. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, amalan ringan apa sih yang paling efektif untuk menenangkan hati? Nah, Ya kalau itu bacaan, ya saya pikir ya bacaan-bacaan yang kita biasa. Alhamdulillah, istighfar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Zikir berarti ya, Zikir Pak Ustadz? yang kalau lisan loh ya. Ya ringanan itu, paling ringan berarti. paling ringan itu. Tetapi masalahnya kadang-kadang kita kan tidak menjiwai ucapan lisan itu. Nah, kita tahu maknanya apa. Ketika Bismillahirrahmanirrahim misalnya, itu maknanya bahwa kita memulai sesuatu itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi kalau saya sih kalau yang dimaksud itu amalan lisan, ya zikir-zikir yang standar aja. Bismillah, alhamdulillah, astagfirullah, la haula wala quwata illa billahil ali. Tapi disertai pemaknaan. Nah, itu menurut saya kalau bahasa kita kembalikan ke Allah lah, kira-kira begitu. Misalnya contoh ya, ketika kita ditinggal atau ada orang yang meninggal, yaitu orang-orang terdekat kita, itu kan kita diajarkan untuk berzikir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita ini milik Allah dan akan kita kembali ke Allah. Coba kalau orang yang nggak punya pikiran itu, kan kayak nggak terima kan. Padahal kalau di ajaran kita kan begitu, di ajaran Islam tuh. Iya. Kita harus kembali ke sana, ke Allah itu loh. Itu nggak gampang loh, Mbak, kalau tidak diulang-ulang terus, tidak diresapi, tidak dihayati. Itu kan kadang orang sulit kan ke sananya. Iya. Itu butuh betul-betul internalisasi terus-menerus. Nah, ya entah itu ringan apa enggak. Baik. Tapi intinya oke, tadi amalan ringan itu ya kalau yang dimaksud lisan, ya itu zikir standar saja. Kita melafalkan zikir-zikir atau kita sebut dengan istilahnya, misalnya dengan bahasanya kita itu ya ada yang menyebut Asmaul Husna, ada yang menyebut kata-kata baik ya. Seperti itu aja kalau saya. Tapi secara pikiran, yang penting kalau ada sesuatu itu kita husnuzon kepada Allah. Itu juga ringan. Semuanya pokoknya dilihat secara positif. Jangan kemudian mikirnya negatif terus. Kendalikan pikiran itu. Kira-kira seperti itu. Ya saya nggak tahu ini ringan apa enggak ya. Amalan ringan, ya itu kita melafalkan dan menjiwai maknanya. Bacaan-bacaan standar tadi. Misalnya ketika kita diberi semacam tantangan, misalnya ketika menghadapi misalnya kalau di orang sakit mau operasi, kan ada zikirnya tuh, hasbunallah wa ni'mal wakil 'alallahi tawakkalna. Cukup bagiku Allah, dan Allah adalah sebaik-baik tempat bersandar, tempat berlindung maksudnya, wakil. 'Alallahi tawakkalna, kepada Allah kami bertawakal. Jadi ketika kita upayanya sudah mentok, sudah ikhtiar semaksimal mungkin, saatnya kita berpasrah. Kayak gitu-gitu tuh kan amalan hati itu. Jadi tenang kita itu. Jadi jangan karena kira-kira ini berhasil nggak ya? Kan susah kayak gitu. Nah, kemudian ketika kan sering tuh kita lihat profil teman tuh WA kan, ada la haula wala quwata. Boleh jadi dia sedang menjalani kehidupan yang butuh kekuatan, ya kan? Sedang punya masalah, ya kan? Kemudian dia menjiwai tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. La haula wala quwata, tidak ada kekuatan illa billahil aliyyil azim. Ya kan? Iya. Ada juga saya terlihat teman tuh disyukuri semuanya. Itu kan? Itu kayaknya dia sedang memotivasi untuk selalu bersyukur, ya kan? Kira-kira seperti itu. Ada tuh teman, saya berzikir maka saya ada. Baik, Mas. Iya kan? Itu secara psikologis. Ini orang sedang kenapa ya? Kan gitu. Ya, itu contoh.
Itu sekedar contoh sih. Nah, barangkali itu hal-hal yang bagi saya sederhana tapi perlu dirutinkan. Begitu, Mbak. Oke, berarti tadi Pak Ustadz kan sempat bilang ya, ketika kita sudah berada di titik pasrah nih Pak Ustadz, tapi dalam kepasrahan itu kadang kita bertanya-tanya, ini nih berhasil atau enggak ya, ini nih bisa ini enggak ya, itu apakah benar-benar sudah pasrah atau belum, kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti itu? Ya, artinya pertanyaan itu kan harus bahasa kita, ditutup. Jangan jangan dilayani terus-menerus. Pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang kita nggak bisa jawab itu. Maka serahkan kepada Allah. Itulah pentingnya iman. Kita hidup ini pakai akal tok, nggak bisa itu. Karena banyak hal yang di luar jangkauan kita. Nah, itulah menurut saya hal-hal yang bagi saya kok menjadi penting untuk menjaga spiritualitas kita. Di-refresh terus-menerus. Begitu, Pak. Oke. Baik, Mitra Lovers, nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Tetap berada dalam segmen Beranda Islami bersama Radio Mitra FM Purwokerto. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan kita di sore hari ini tentang spiritual refreshing ya, bersama Pak Ustadz untuk sore hari ini. Silakan Pak Ustadz, kita lanjutkan lagi. Baik, Mitra sekalian, Mbak Momo, ada hal-hal yang barangkali perlu kita sadari kalau kita sering-sering melakukan refreshing secara spiritual itu. Tentu hati kita akan lebih tenang. Sebagaimana ayat yang tadi Ar-Ra'd ayat 28 ya, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kemudian emosi kita lebih stabil. Jadi kalau kita dalam menjalani hidup ini tidak emosional, tidak gampang meledak-ledak, itu barangkali ya gitu, salah satu itu pengaruh dari spiritual refreshing kita yang dilakukan secara berkala, rutin gitu ya. Kemudian hidup kita lebih bermakna gitu ya. Tidak ada istilah gabut, tidak ada istilah apa lagi kosong, hampa, nggak ada istilah begitu tuh. Kemudian akhlak kita juga semakin baik ya, kepada sesama, keluarga, teman dan seterusnya. Jadi hubungan kita dengan Allah juga terjaga, dengan manusia lain, dengan teman juga membaik. Itu barangkali hal-hal yang bisa kita ambil kalau kita melakukan refreshing spiritual secara berkala. Nah, jadi sekali lagi sebagai kesimpulan, memang kita harus mengarahkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita secara rutin, mendekatkan diri kita kepada Allah melalui tadi keimanan, ibadah yang rutin, dan kesadaran diri yang penting tadi. Pemaknaan terhadap apa yang kita lakukan, keilmuan kita terhadap kehidupan ini juga penting untuk kita refresh terus-menerus pemahaman kita, pemaknaan kita dalam menjalani hidup, dalam memandang persoalan. Itu juga itu bagi saya itu mungkin nggak ada di sekolah. Iya, itu betul-betul harus ya dari pengalaman kehidupan, direfleksikan. Mungkin kadang-kadang kita dapat insight baru gara-gara ikut kajian, dengerin tausiah yang bermakna, yang berbobot ya, bukan sekedar kajian-kajian yang hanya mengkaji yang sifatnya fikih saja, tapi juga lebih dalam dari itu. Makna-makna dari ajaran agama itu juga perlu kita kaji. Nanti insya Allah pikiran kita akan menemukan, oh begitu. Nah, kira-kira begitu jalannya. Nah, kemudian ya kita ini kadang-kadang dalam kehidupan ini kan mungkin hati kita suka mungkin terluka gitu ya. Nah, itu bukan istilahnya, mungkin bukan refreshing lagi, tapi penyembuhan. Healing ya. Hati yang luka sebagaimana lagu itu perlu disembuhkan. Healing. Ya mungkin karena kita jauh dari Allah, barangkali itu juga penting untuk kita sadari, gelisah. Ya mungkin salah satunya kurang zikir tadi. Hampa, itu karena kita kurang mengkaji makna hidup kita itu apa. Jadi kalau orang yang sering menyadari arah hidup kita ini untuk apa sih, mau kemana sih, itu insya Allah nggak ada kata hampa hatiku, nggak ada. Jadi sekali lagi itulah yang barangkali menjadi semacam penguat bahwa memang
kata-kata refreshing ini kadang-kadang kita lebih cenderung ke hal-hal yang sifatnya fisik ya, sifatnya mungkin sosial gitu ya. Me time yang berlebihan, self reward barangkali itu yang lebih ditekankan. Ya itu tetap perlu, tapi jangan kemudian semuanya harus berpusat pada diri kita, tidak. Nah, untuk hal-hal yang ya mungkin lebih dalam lagi ya, mungkin ya sekali lagi intinya kita punya mekanisme diri. Ketika kita merasakan mungkin kurang aman jiwa kita, kurang tentram, ya itu barangkali kita butuh sholat yang lebih bermakna sebagai ruang bagi jiwa kita. Mungkin kadang-kadang kita perlu sujud panjang, ya, curhat kepada Allah, itu juga perlu. Itu bukan sekedar refresh lagi, itu mungkin sudah ke terapi bahasanya. Atau melatih pengendalian diri dengan sebentar lagi 1 bulan tuh puasa yang akan datang, atau mungkin sudah ada yang membiasakan puasa sunnah lebih bagus lagi, atau dengan mungkin ada seninya tapi ibadah karena membaca sholawat didendangkan, itu juga refreshing, Mbak. Baik. Ya jangan cuma dengerin koplo jangan cuma dengerin melo-melo gitu. Ya sholawat, Al-Quran, tilawah itu perlu kita dengerin. Itu refreshing juga, Pak. Doa-doa penguat hati itu penting. Kalaupun kita nggak hafal kan sekarang walah saking gampangnya ya kan, ada di HP kita, ya tinggal didengerin kalau bisa dihafali. Hal-hal yang standar, misalnya doa yang sudah kita hafal itu dimaknai. Misalnya ketika doa untuk kedua orang tua, Allahumma fir lana dzunubana wali-walidina warhamhuma kama rabbayani shighara, misalnya seperti itu. Atau doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan seterusnya. Mau keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwwata. Tapi itu diresapi. Nah, itu punya refreshing yang luar biasa, penyegaran pada diri kita. Demikian, Mbak, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Ustadz untuk refreshingnya ya di sore hari ini, luar biasa sekali. Dan Mitra Lovers, untuk segmen Beranda Islami dari setiap hari Kamis ya, dari jam 5:30 sampai 5:30 sore. Dan kalau kalian takut ketinggalan dengan tema-tema sebelumnya, kalian bisa juga kunjungi kanal YouTube dari Fakultas Dakwah UIN Saizu Purwokerto. Di situ semuanya ada ya dari episode-episode Beranda Islami sebelumnya. Untuk hari ini Beranda Islami sekian dulu, tapi tetap bersama kami di Radio Mitra FM Purwokerto.